kawanku masuk 3 orang, Pak. Nanti kalau Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Malam ini kita coba untuk bertamu di room Pak Bom Bom. Berani nggak dia ya? Kita simak dulu. Apakah dia berani kemudian untuk mengajak kita berdiskusi malam ini. Semoga kita tidak dicuekin. Kita lagi berada di 0821 roomnya Pak 2198 98 9833. Kita coba masuk ke Pak Bom Bom ya teman-teman. 11 Suara saya kedengaran kan teman-teman? 00. Ini WA sambil ada nelpon ini, Pak. Udah. Padahal kita sudah berada di tengah-tengah mereka. Sama WA itu nomor telepon masih juga belum dikasih kesempatan berbicara. Oke Pak. Oke. Maksudnya dia pengen apa Pak? Wis, Pengen, mantap. dia udah goyang Pak Islamnya Pak katanya. Wis. Karena Goyang Juma, Islamnya. Pak. Apa deh Pak? Karena apa, Pak? Oh, karena channel si Juma Pak nggak baik Pak katanya. Bukan iya. apanya Pak? Islamnya Pak. Nggak suka dia Pak. Betul, saya sudah ada di sini. Ayo dong. Itu orang di bawah tuh. Karena ayo teman-teman, Islam, saya ada di sini di tengah-tengah kalian. Ayo teman-teman, saya ada di sini di tengah-tengah kalian. Oh, selamat malam, Bongi Melo, Zuma, Bongi Melo. Semangat malam. Akhirnya saya bisa tembus masuk. Bisa tembus ya? Oke. Iya. Bisa ngomong dengan Bang Pak Juma Pak? Boleh. Kalau saya dikasih kesempatan, boleh. Terima kasih ya Pak ya. Karena Bapak dan Bapak kawanku ini akan tobat Pak. Bertobat maksudnya? Terima Yesus. Karena sebagai channel Bapak menjadi dia goyang Pak. Mungkin Pak, karena semakin banyak di channel saya yang bersyahadat kali. Terima kasih ya Pak atas. Lanjutkan aja Pak ya Pak biar. Iya dong. Besok ada lagi yang bersyahadat besok. Oke Pak. Biar kawan-kawan kini makin terima Yesus. Itu bullshit, belum ada itu terjadi. Bukan, aku tunjukkan langsung Pak, besok. Itu hanya tipu-tipu aja kalian. Bukan tipu-tipu Pak, ini nyata Pak. Itu kamu yang tipu-tipu. Undang saya besok. Saya mau lihat. Iya. Apakah itu betul ya? Atau memang lu panggilin lu panggilin mualaf lu ke sini, kita uji misi gitu. Karena Bapak mualaf lu cuma suara doang yang kecil. Udah jangan ribut. Santai. Siapa yang turunkan Pak Bom Bom? Pak Bom Bom, saya pingin tahu ya. Di kitab Anda itu kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi, 2 Tawarik 13 nomor 22. Saya ingin tahu dari Anda. Anda selalu mengaku hebat Bible ya. Saya mau cuma Anda itu tahu apakah benar Anda ini paham Bible atau hanya modal dengkul. Sebentar. 2 Tawarik 13, yang lain diam. Kalian tahu lo. Sabar. Tahu lu yang diam. Jangan sok atur di sini. Cuma sabar. Coba lihat wajahnya Pak Bom Bom itu. Kalian enggak kasihan sama dia? Makanya lu ngomongnya hati-hati. Ngapain harus hati-hati? Saya cuma mau bertanya. Di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Lo kok jadi emosi Anda? Nabi nebeng orang. Di kitab. Nabinya nebeng.
di kitab yang Anda ambil dari agama lain, 2 Tawarik Yang ambil 13 siapa? 22. Di situ diterangkan tentang riwayat Abia ini dituliskan di kitab sejarah Nabi Ido. Pak Bom Bom, tolong tunjukkan kitab sejarah Nabi Ido itu yang mana? Sabar, saya tanya dulu sama Bapak. Kok jadi bertanya? Aduh. Sabar, sabar. Bapak ini kan baru Bapak kan sabar, Bapak baru masuk Saya masuk ke sini. Sabar, saya mau tanya. Iya, nanti saya kasih sabar, saya mau tanya dulu. Saya masuk ke sini mau supaya bertanya. jangan ribut. Iya, saya tahu. Ini kan tempat kalian. Saya kan mau salam-salam, belum salam-salam, Bro. Bro kan baru masuk, kan kita bicara. Betul nggak? Suma, betul nggak? Kayaknya yang mimpi lu deh. Mimpi banyak bacot. Sabar, santai. Nah, cuma Datang di sini, datang di mana kalian? Iya, mimpi banyak bacot. Datang ke sini. Kalian mana ada berani ke tempat saya? Santai. Ngapain lu ke tempat lu? Tempat lu tempat sampah. Tempat lu tempat sampah, Bro. Ayo. Kalau saudara Bom Bom nggak bisa menjawab, tolong yang ini penari latarnya. Penari latarmu suruh jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab. Teman-teman hargai saya ya. Teman-teman hargai saya. Tolong saya minta. Saudara Bom Bom, kalau saudara tidak bisa menjawab, biar penari latar kalian yang kau jangan premi, kau baru masuk. 2 Tawarik 13:22 di situ membahas tentang riwayat Abia. Saya tanya, 2 Tawarik yang tulis siapa? 2 Tawarik yang tulis siapa? Kebiasaan kok. Yo, siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Saya tanya lu siapa yang tulis? Sabar. Kemampuanmu. Kalau sudah tidak bisa menjawab, saya jawab gampang. Gitu. Jadi ini kebiasaanmu. Ahli kitab katanya. Mau dia ahli kitab, saya memang ahli kitab. Saya tanya dulu, mau diskusi nggak? Iya, kamu itu ahli kitab. Aduh, ini orang ini, cuma kau dengar dulu supaya diskusinya enak ya. Diskusinya enak, saya mood kau dulu. Kau ini tinggal bicara, belum apa-apa, sudah bicara. Diskusi santai, Bro. Semua bisa diskusi ya. Jangan merocos seperti di channel mungkin biasanya mulut besar saja. Santai, kau Bro. ditanya kenapa balik nanya? Katanya kamu ahli kitab. Bahlul kitab. Ahli kitab. Ditanya tentang tanya itu pakai sopan ditanya tentang kisah sejarah Abia tertulis di kitab Nabi Ido. Tunjukkan di mana itu. Penari latar diam dulu. Penari latar dulu. Nggak sabar. Kau kan tahu diskusi kan, diskusi. Iya, saya tanya baik-baik kok. Saya nanya baik-baik. Tanya apa yang kau bicara keras-keras? Mulutmu kayak besar. Sabar tanya sama Anda. Saya ingin membuktikan bahwa Anda itu ahli kitab atau bahlul kitab. Saya memang ahli kitab. 2 Tawarik. Iya, bahlul kitab. Oke, nggak apa-apa. 2 Tawarik 13 nomor 22. Lu percaya dalam gua itu? Namus itu. Makanya kau diam dulu. Namus lu setan lu. Alah, lu ini nggak mau diskusi? Mau diskusi nggak? Kau mau diskusi nggak? Kenapa larinya ke gua? Ini sabar. Orang tanya tentang kitabmu yang kau ambil dari agama lain. Kenapa nangis sih? Katanya kalian ini bahlul kitab, ahli kitab. Sekarang saya dua dan kau. Saya mau tanya. Kan memang dari tadi, cuman penari latarmu aja ini. Kau masukkan permisi, ini kan room saya. Kau permisi Pak Bobo. Iya, tapi kan kamu udah hampir tiap malam panggil saya ke sini. Giliran saya panggil kau. Kenapa jadi masuk di channel saya? Aduh, kenapa jadi panik? Karena kau umat bahlul. Sok kenapa jadi kau bilang kau hebat Alkitab. Sebentar, kau bilang kau jadi panik sih? Tunggu kau di Yohanes ya. Kita duduk di Aku tanya hal yang sederhana. Iya, oke, saya bisa menjawab. Tapi saya tanya. Halo. Nomor 2. Sabar dulu ya teman. Mulut. Di situ diterangkan tentang riwayat Abia. Kitab sejarah Nabi Ido.
Coba tunjukkan kitab sejarah Nabi Ido itu gimana modelnya coba. Iya sabar, kau kan baru masuk. Nanti saya akan menjawab. Oke, saya tunggu. Iya, oke, sabar. Kau permisi dulu Pak Bom, selamat malam. Kau di etika di agama begitu kan? Saya nggak pernah sudah tadi. Sudah tadi. Iya, makanya sudah mana tadi kau masuk langsung marah-marah. Kamu cuman konsentrasimu mencari di Google, enggak sampai kamu enggak konsentrasi. Kau haduan, open kamera kau, open kamera tutup mata. Kau kecil di bawah saya, kau kadrun. Saya tanya kau dulu kadrun. 1 2. Kadrun itu kafir dong. Sabar. Saya tanya kau dulu semua. Saya tanya kau dulu. Kadrun namus, saya tanya kau dulu. Kafir dungu. Ya, kafir dungu, kafir turun-temurun dari dulu itu kadrun. Sekarang saya tanya. Ada diskusi ini orang. Ribut aku Zuma kayaknya nggak ada ilmu ya, tahu ribut saja ya. Bang Zuma memang itu dia orangnya memang cari saudara. Aduh, dikasih yang kayak gitu memang dari dulu gitu. Kita udah lihat udah. Nggak ada gunanya yang diskusi sama manusia. Tiap malam dia ajak saya berdialog. Tiap malam dia ajak saya berdialog. Tiap malam kau panggil saya ke sini. Sekarang giliran saya ke sini. Banyak ngomong kau Ini saya mau bertanya kepada kalian. 2 Tawarik 13 nomor 22 yang kalian ambil dari agama lain itu. Saya ingin tahu tentang kitab sejarah Nabi Ido. Kan dituliskan di situ. Nanti kita jelaskan. Tapi kalau kan tiba-tiba ribut. Kok nanti? Langsung mau jelaskan sama kau. Saya kan baru belum bicara selamat malam, selamat pagi, ke apa kan Zuma, sama saya nggak usah kayak gitu. Oke. Sekarang saya tanya, Zuma selalu. Oke, saya jawab ya. Zuma selalu keluar di channelnya Zuma, bilang saya ahli Alkitab. Sabar. Jawab aja. Nggak usah kayak Rudy Yohanes. Jawab aja langsung. Takut. Katanya Zuma bilang, sayalah Zuma. Orang Kristen tidak punya hak membaca firman Tuhan karena saya yang ahlinya. Betul? Nenekmu kiper. Kapan aku katakan kayak begitu? Ini sekarang buktikan aja. Keilmuanmu lo yang diuji lo. Keilmuan kamu lo yang diuji sekarang. Zuma orang Kristen tidak punya hak membaca Alkitab. Jangan panik. Kasihan jemaatmu itu disaksikan banyak orang lo. Orang bertanya. Ada. Zuma adalah ahli Alkitab. 13 nomor 22. Nggak usah nyerang pribadi. Bukan menyerang pribadi. 2 Tawarik 13 nomor 22. Capek ya cari ya. Google nggak menyiapkan jawaban ya. Google-nya nggak bisa ya. Bisa. Saya Google nggak bisa ya. Ya sudah jawab lah. Google, emangnya kau pikir saya otak Google? Ngapain tanganmu ketak-ketik capek kali? Kenapa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya nggak pernah tanggal. Sekarang saya tanya kamu. Ya kok jadi tanya saya? Saya ditanya saya. Saya tanya 2 Tawarik 13 nomor 22, kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi itu. Saya kan baru ketemu Anda di sini. Saya mau tanya, Zuma. Kau kan mengaku di channelmu, saya ahli Alkitab. Ini kebiasaanmu, Pak Bom. Ini kebiasaanmu. Kalau kau mau cari tentang saya, nonton channel saya. Kau turun saja. Channel sampah Lu jual. Zuma, lu jual firman Tuhan orang. Kau channel sampah. Channel sampah. Itu sampah. Bukan kau jual orang firman Tuhan. Ngaku kau hebat. Kau hebat gimana? Firman Tuhan, tulisan Lukas dibilang firman Tuhan, gimana sih? Lu tulisannya jin. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak apa-apa gimana jin? Itu tuduhan. Masih mending manusia daripada jin. Jawab aja dulu. Jawab. Makanya jangan nuduh orang nyolong kitab orang lain. Nah ini kitabnya Yahudi yang kutanyakan. Kalian bukan Yahudi kok. 2 Tawarik 13 nomor 22. Jawab aja dulu. Ayolah. Ya makanya lain kali itu kalau ngomong hati-hati coy. Saya akan jawab. Enggak perlu hati-hati. Ngapain harus hati-hati? Emang gue takut sama kalian. 2 Tawarik 13 nomor 22.
Udah diam. Kalau kamu nggak mampu, diam lo. Kalau kamu nggak mampu membantu Pak Bom Bom, mending kamu diam. Panik juga. Mendingan Pak Bom Bom itu. Mendingan lu minum kencing onta dulu. Kalian tidak kasihan dulu yang banyak ya. Kalian tidak kasihan ya, Pak Bom Bom. Kalian itu mendingan mengawini anak kecil kayak Nabi lo. Ya, mengawini anak kecil kayak Nabi lo. Kan mantap tuh. Tidak kasihan lihat Pak Bom Bom gitu. Tidak kasihan. Emang gua kasihan sama lu? Enggak. Itu sampai bibirnya kering kayak gitu, masa tidak kasihan sama dia? Loh, terus itu tinggal mau mati urusan dia yang mau. Itu Suma, kau minum itu dulu. Suma tuh minum tuh kincang onta itu Suma lakukan. Kasih Pak pohon pisang. Loh, malah bukan menjawab. Nonton video kayak gini, kau ditertawakan loh. Kamu ditertawakan. Masuk, kau nggak perlu pertanyaan saya. Kamu ditertawakan, bukannya menjawab malah nonton kayak begini. Kau kan mau ajak, kamu diskusi, ayo H2H dan saya di Rudy Yohanes punya tempat. Ayo. Kan dari tadi gitu. Aku sudah di sini, ngapain ke Rudy Yohanes lagi? Saking takutnya. Dulu saya kan menjawab semua pertanyaan. 2 Tawarik 13 nomor 22 sampai yang sampai kutanyakan tentang kitab sejarah Pak Nabi Ido. Turunin dia dulu, baru Pak Bom Jawab. Jangan kasih dia tolaknya tuh berbunyi dulu. Kalau nggak dia nggak bakal denger, Pak. Ya betul. Sampai 100 kali ngomong juga nggak bakal denger. Nggak ada pernah aku bilang gitu, nggak ada. Cuman kamu yang tiap malam membahas tentang saya di sini. Gitu nggak ada. Bahas saya. Cuman kamu yang tiap malam membahas tentang saya di sini. Selalu kau bahas saya. Kau panggil saya ke sini buat apa? Begitu saya datang ke sini. Apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat coba? Coba. Apa yang saya hujat dari kalian? Coba tunjukkan ke saya. Satu. Saya tanya. Tunjukkan. Satu. Aja. Saya tanya. Kau katanya ahli Alkitab. Siapa bilang saya ahli kitab? Itu kan. Kamu menuduh saya. Sekarang saya minta bukti mana? Kamu yang ngomong tunjukkan. Tunjukkan satu bukti. Mulut kadrun kayak jin. Kadrun kok disebut-sebut sih? Nggak malu itu kafir dungu. Nggak malu ya? Kamu yang dungu. Kadrun itu kata dulu dong. Kalau nggak dungu, nggak mungkin kalian kayak begini. Sekarang tunjukkan dong ke saya jawaban dari 2 Tawarik 13:22 yang kamu ambil dari kitab. Mana jawabannya? Bodoh. Ini jawabannya mana? Sama anak Batak aja. Suma sabar dulu ya, Suma ya. Begini semua kita boleh diskusi santai ya. Iya, kau ini belum dapat jawabannya kali ya. Belum dapat jawabannya. Bukan belum dapat, saya bisa mau jawab, Pak. Aduh. Terus iya, sabar dulu. Aduh, gila framing terus. Mau jawab mulut kamu kayak gitu ih. Minum kencing onta dulu. Mana jawabannya? Sudah, Suma, saya bisa menjawab. Tunggu dulu, Suma. Saya mau tanya dulu, Suma. Ya, kamu nih kan. Kok malah bertanya? Saya udah kau keluar aja udah Suma. Orang Suma ini nggak bisa diajak bicara ini. Orang Muslim itu sopan-sopan ajak bicara. Ngoceh apa? Mana ada saya ngoceh kalau mau dijawab, kan nggak mau dijawab gitu loh. Diturunkan lagi kita. Biarin aja dia. Oke, kita H2H ayo. H2H, tapi kalau kau bicara baik-baik. Lihat dia masih ngoceh lagi. Oke, kita H2H ayo. Tema ini kan sudah kutanya, yang lain diam. Ya. Yang lain diam. Temanya apa? Ya, kita mau bicara temanya apa? Silakan. Tentang 2 Tawarik 13 nomor 22 kitab sejarah Nabi Edo yang saya tanyakan kepada saudara. H2H. Berarti kau datang ke sini kan kau mau menguji saya tentang Alkitab kan? Betul kan? Kan kamu mengaku paling ahli. Ya saya memang makanya ahli, saya tanya. Tapi kalau kau bertanya. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Nanti asam uratnya Pak Bom Bom naik, kan kasihan. Namus kapan jadi Jibril? Biar di handle Pak Bom Bom. Pak, hajar Pak. Porotin habis Pak.
Kalian saya kasih turun aja udah. Kalian saya kasih turun aja ya. Waktunya saya bicara kalian potong-potong. Ya, bagus. Itu dong. Oke. Nah, kita berdua gitu ya. 2 Tawarik 13 nomor 22, selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Bisa enggak saudara menceritakan tentang kitab yang bernama kitab sejarah Nabi Ido ini? Oke, sudah pertanyaannya? Silakan. Sudah pertanyaannya? Yes. Sudah pertanyaannya? Sekarang giliran saya bicara ya. Giliran saya bicara ya. Oke. Jangan kau potong langsung saya kasih keluar. Ya? Hey, santai apa santai? Namus Iya, saya aja kan belum nggak bicara. mampu Aduh. jawab. Relax. Namus itu bahasa Yunani artinya hukum-hukum. Oke, diam. Anda tidak ada ilmu. Pak Bom Bom yang saya sekarang. Oke, sekarang kan Anda bertanya sama saya kan? Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang Masih bertanya lagi. Jawab aja lah, cepat lah. kau yang ngatur saya, kau keluar aja udah. Saya sudah sakit kepala. Kau keluar aja. Saya malas kalau Masih bicara sama kepanasan orang. dia Pak Bom Bom. Itu Kau keluar kepanasan. saja semua. Kau nggak bisa ajak diskusi. Kepanasan. Kau memang kurang ajar. Orang satunya bodoh. Kalau kau dapat saya memang saya kasih masuk sekolah langsung baptis kau. Orang mau jawab saja. Makanya saya mau tanya. Emangnya saya bisa bertanya? Saya bertanya bukan tentang istrimu atau anakmu. Kita lihat teman-teman ya, kita di kick dari dari streamernya dia dikarenakan karena Pak Bom Bom itu tidak mampu kemudian mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya. Dan sekarang dia panik dengan sombongannya dia mengatakan ya, kita nggak ada apa-apanya katanya. Kecil katanya kita. Belum apa-apa juga baru ditanya satu masalah kayak gitu kok udah jadi. Astagfirullahaladzim. Pak Bambung jangan gitu napa? Santai. Buktikan bahwa Anda itu memang pantas disebut ahli kitab kan gitu. Ditanya masalah sepele kok. Ya, saya cuma iseng-iseng aja masuk karena selama ini memang saudara selalu menghina, selalu menghujat dan selalu membawa-bawa nama saya. Ketika saudara menggerutu selalu bawa-bawa nama saya. Apa sih masalahnya? Nah, sekarang begitu saya masuk, saya bertanya satu pertanyaan, saya di-kick. Katanya jagoan. Katanya hebat. Allahu Akbar. Ya, harusnya kamu tuh Pak Bom Bom, kamu nyapa kita baik-baik gitu ya kan. Kamu ditanya silakan kasih ruang. Kamu jawablah pertanyaan itu baik-baik. Nah, baru setelah itu kamu bertanya kepada aku begitu kawan, ya. Jadi Pak Bom Bom, saya sudah menemukan cara untuk masuk ke dalam konten masuk ke dalam streamnya-mu. Jadi kalau saya lagi suntuk atau lagi ngantuk, maka saya akan masuk lagi. Siap-siap aja. Netizenku akan kumanjakan dengan cara aku masuk ke streamnya-mu biar kamu bisa disaksikan gimana kepanikanmu. Ditanya tentang Bible, kamu nggak tahu apa-apa gitu ya Pak Bom Bom. Jadi kamu akan menjadi hiburan buat netizen saya. Netizen saya akan mendapatkan hiburan baru berupa Bom Bom in the Gang. Saya akan selalu menghantui hidupmu. Kita coba lagi yuk, sekali lagi yuk. Sekali lagi masuk yuk, coba lagi ya teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, sekali lagi kita masuk. Karena kita menunggu sudah lama, tapi dia tidak pernah mau masuk. Nah, giliran kita yang datang gitu. Ya kan kawan-kawan? Kita tunggu kelamaan, dia tidak pernah mau masuk. Nah, terpaksa kita yang masuk. Karena dia nggak pernah mau datang, jadi kita yang masuk gitu loh. Aduh. Kita coba lagi teman-teman. Kita masuk lagi ke Pak Bom Bom. Sabar ya kawan-kawan.
Semoga malam ini kita dapat hiburan gratis. Masuk lagi. Teng teng, aku pasti datang. Aku pasti datang, Pak Bambam. Siapkan amunisimu, aku datang. Daripada kamu keluar kosong. Daripada kalian keluar kosong, mending kita berdialog aja daripada keluar kosong. Aku udah di sini, naikkan. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan begitu? Kan aku datang baik-baik, aku bertanya baik-baik. Apa jawaban? Ayolah, nggak usah panik, santai lah. Oke, jangan gitu lah. Kasihan Pak Bombo, capek-capek jam-jam. Ya udah, kalian dayang-dayang ini diam. Capek-capek Ya, gua kasihannya lebih kasihan sama lu. Ya udah, kalian dayang-dayang ini diam. Orang bego. Dayang-dayang diam. Saya hanya orang, kau mending ceramah di masjid cuma, jangan kau jual-jual orang, kau cari makan. Kau jangan cari makan. Kau jangan cari makan, Cuma. Sebentar, Pak. Juma. Dalam tema yang tadi, Juma. kita masuk ke Dayang-dayang ini nggak pernah ngawinin anak kecil kayak Nabi lu. Setan. 2 Tawarik 13:22. Dayang-dayang ini nggak pernah kawinin anak kecil kayak Nabi lu. Terserah Ngerti lu? kalian mau. Itu serem memang. Karena lu yang disebut kadrun itu, ya, kadal gurun, super dongo itu ya kayak lu. Terus apa lagi? Tiap hari Ada lagi? onta sih. Gugat. Ya, Lagi? Itu kan ngambil kitabnya emang ada dari Yahudi, soalnya kan kitabnya buatan sendiri, karangan sendiri. Beda emang sama Yahudi. Kalau kita kan Kristen sama Yahudi sejalan kitabnya emang. Kok dia beda emang kitabnya, entah dari mana. Kitab buatan jin. Sedangkan masalah itu saja Dares bisa jawab dengan sejarah. Cuma dia punya pertanyaan itu terlalu bikin kepala. Bukan pertanyaannya, dia nggak mau ditanya. Karena dia kan jangan dikik lah. Itu yang saya mau tanya. Saya jangan dikik. lihat tuh Sabtu sama Minggu ya. Saya jangan dikik lah. Ayolah, angkat saya ke atas gitu. Lihat. Selama ini kan dia orang ngakunya apa? Nabinya itu keturunan Ismail kan? Kita lihat hari Minggu. Nabinya keturunan mana? Iya. Oke, aku hadir lagi teman-teman. Gak apa-apa kau hadir lagi. Nggak peduli. Duduk yang tenang. Saya datang untuk Kamu yang duduk tenang. menjenguk. Goblok Ya baru kalau masuk gitu aja. jangan saya dikik dong. Saya kan mau Kau bukan kick, kau keluar otak sendiri. Kau dengar, kalau kau mau Pak diskusi Bom itu kan santai. janji mau dialog dengan saya, tapi Iya, saya janji mau dialog, tapi Malam. Sehat-sehat gitu. semua. Selamat Nah, malam. sekarang saya datang Pak Bom sama Bom. Pak Bom Bom untuk bertanya tentang Selamat yang malam. ahli kitab. Terus masuk sini. Selamat Siapa ini? malam semua. Saya Kainama. Kan katanya Ustadz Pak Kainama Bom ya? Bom. Iya betul. Ustadz Kenama. Nggak ada, Iya. kita kompak nggak ada. Ustadz Kenama masuk ke sini. Nggak ada. Kita diturunkan lagi. Kita diturunkan Silakan, Pak. lagi. Ya, jangan Sabar, diturunkan satu. kita dong. Saya mau lihat Pak Ustadz Kenama. Ustadz Kenama betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul. Siapa yang bilang Pak? Selamat malam Pak Ustadz Kenama. Masya Allah. Selamat malam. Ini Ya, tumben baru bisa mampir ke sini. dibilang. Aduh, ini orang nih cerewet ya, orang ada bicara sama Ustadz Kenama. Antri dong. Selamat malam Pak Ustadz Kenama. Malam Bu Tumben. Bom Bom. Sehat-sehat kah? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Tumben masuk ke channel saya.
Iya, karena saya sedang di jalan ini. Saya Gimana tadi ya? baru nggak apa-apa ini ya di daerah teman-teman. Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Cianjur. Tumben Pak Ustadz Kenama masuk Asik. ke channel saya. Iya, Tumben. supaya Ada apa gerangan? kasih gambaran buat saudara semua basudara di seluruh Republik Indonesia bersama Zuma dan Kasih gambaran apa? Torang itu tidak pernah ada hal yang bikin torang baku jauh. Itu aja. Oke. Ya kan? Silakan, apa yang mau disampaikan ya? Ya cuma sampaikan itu aja. Biar beliau. Nggak ada, saya nggak ada. Ya. Silakan. Iya, toh. Ya Nah, karena terus selama kamu ini kan nggak usah tanya-tanya lah. Saya cuma sampaikan itu aja karena saya dapat begitu banyak omongan dari orang-orang yang Kristen, saudara Kristen di Ambon, di Manado, Zuma di diturunkan ya Sangihe, sahabat. di mana-mana bilang itu kayak nama kenapa sama Pak Bom Bom. Saya bilang tidak ada apa-apa. Itu biasa dalam hal YouTube itu. Itu biasa. YouTube itu wilayah entertainment, wilayah media. Itu biasa. Jadi kita saling apa ya, saling terbuka gitu tanpa menyerang pribadi karena pribadi itu sudah individual harassment. Nggak bisa kalau untuk apa secara pribadi diserang physically, tidak lagi. Kalau secara pengetahuan, secara apa data-data paparan, apa-apalah kan negara ini negara Indonesia, ya kan? Nah, Benar. Akhirnya kemarin kan saya pernah bilang saya tidak akan pernah mau masuk channel Pak Bom Bom bukan karena Pak Bom Bom, Pak Pendeta, karena saya hormat kok. Sama Abang Rudi aja saya bilang sama Ariesto. Saya suka karena Abang Rudi itu pertahankan dia punya apa ya, paparan, dia punya apa ya, pemikiran. Pak Bom Bom juga tahan pemikiran gitu kan. Ya. Nah, maksud saya begini, kebanyakan yang bikin jadi rame itu di sekitar Pak Bom Bom gitu loh. Padahal orang dua nih kok saya Pak Bom Bom tahu lah kita sama-sama dari timur toh. Kan? Ya. Dan saya tidak pernah apa tutup toh. Kalau Pak Bom Bom bilang udah buka kamera dulu, ya beta buka kamera juga. Ya. Toh? Ya kan? Ya. Nah, yang bikin rame itu orang-orang di sekitar gitu. Ini cuma contoh aja. Malam ini saya datang buat Pak Bom Bom sebagai gambaran. Nomornya kalau bisa Ustadz Kenama Zuma tidak boleh dinaikkan Pak Bom minta saudara-saudara. nomor, Pak Bom tidak kasih sama orang. Boleh ya? Enggak, gini Bung. Beta pun nomor ini kan dari ada dari salah satu lembaga. Beta tidak bisa kasih. Nomor lain saja. Ose kasih beta nomor lain saja, saya nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah ya. Tapi yang penting agar saya juga bisa sampaikan kepada Pak Bom Bom, Bung di sini semua bahwa tidak ada yang namanya body harassment atau physically harassment itu menjadi satu bahan pembicaraan di dalam room gitu. Kan selama ini saya bilang mau hina-hina patahkan aja argumennya, nggak usah lari ke orangnya. Iya, jadi kalau physically orangnya itu sama sekali menunjukkan bahwa orang itu tidak punya kemampuan di dalam pengetahuan yang sedang dibahas. Jadi kalau ada pernyataan begini begitu tentang orang fisiknya, oh dia bodoh, dia tolol, dia minum kencing onta, itu saya rasa justru menunjukkan bahwa orang-orang di sekitar Pak Bom Bom ini yang tidak mendukung Pak Bom Bom jawab gitu. Sabar, diam. Tuh kan, ya kan? Nggak boleh. Kalau saya framing, saya tidak buka kamera. Biarkan aja Pak Ustadz bicara, biarkan. Kita hargai tamu, kan kita harus hargai, nggak boleh. Biarkan. Iya, kan tadi saya udah selamat malam. Ini untuk membuka informasi bahwa sebetulnya kalau memang kita main di ranah yang ada, ya kita main di situ. Kenapa harus ke physically? Kenapa harus ke bilanglah. Ya Bung ya, Bung. Ya sehat-sehat di sana semua ya. Ya Bung ya, salam semua. Beta berjalan lagi. Beta berjalan nih. Sabar dulu sedikit le, sabar sedikit le. Saya mau berjalan ke mana? Cuma sebentar. Saya cuma buang-buang suara-suara. Saya bisa dengar beta bagaimana?
Pak Ustadz. Ya siap, Oke, siap, siap. memang benar ya, namanya argumen, silakan. Tapi Ya, begini, Pak ya. Ustadz Kenama, gini. Iya, iya. Saya kan tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas Iya. Bapak. Cuma Iya. Bapak mengatakan, Pak Ustadz bilang, Pak Ustadz sering membahas Alkitab. Nah, Iya. makanya saya kan sebagai hamba Tuhan, ya, saya berdiri kan bukan di satu gereja. Saya berdiri di beberapa Iya. kaki, ya. Dan saya Oke. saya nggak pernah mengutak-atik iman Pak Ustadz Kenama. Cuma saya begini, Pak Ustadz Kenama. Maksud saya begini, kalau bisa Pak Ustadz kan, Iya. contoh seperti kita dari orang dari Sulawesi kan, siapa seperti Ustadz Das Latif. Das Latif itu kan, saya jujur, saya tuh ambil ilmu banyak dari Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Cuma kalau bisa saran saya Pak Ustadz, silakanlah Pak Ustadz kalau Kenama kalau bisa saran saya, Pak Ustadz dakwah ya iman kan Pak Ustadz kan sudah menjadi seorang muslim ya, seorang muslim. Minta maaf muslim ya, seorang muslim yang baik. Ya paling tidak Pak Ustadz memberitakan firman Tuhan secara imannya Pak Ustadz yang sekarang ini kan harus lakukan sesuai dengan iman Bapak. Tidak usahlah menggali-gali tentang Alkitab, biarlah iman kami kan Indonesia Pak. Indonesia kan sudah disetujui oleh pemerintah berbagai macam ya, berbagai macam kita namanya beragama ya. Silakanlah kita masing-masing dengan kebebasan berbicara masalah keimanan kita bolehlah. Saya pikir kalau dari awal kita coba Pak Ustadz Kenama, taruhlah kita hidup dulu tahun 80-an. Kita sekolah semua mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu ya. Kita bersama-sama itu kita sama-sama itu kita jalan hidup dalam damai. Kita nggak ada menyinggung salah satu agama manapun. Ya maksud saya kalau Pak Ustadz bisa ya memberikan ceramah tentang keimanannya Pak Ustadz saja, mencari jiwa-jiwa ya, mencari jiwa-jiwa tentang itu aja Pak. Saya pikir begitu Pak Ustadz. Saya kira itu hal yang baik supaya kan, ya saya pikir secara manusiawi juga kan tidak ada orang yang mau mengajarkan yang buruk-buruk, pasti yang kebaikan. Jadi kalau memang secara istilahnya secara kita manusia kan tidak mau cari keributan kan, iman seseorang kan masing-masing. Silakan Bapak, Pak Ustadz mengajarkan sesuai iman yang Bapak yakini sekarang sebagai petunjuk mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bapak lakukan. Gak usah korek-korek iman orang. Macam kami kan tidak pernah, saya Pak Bom sebagai hamba Tuhan kan tidak pernah mengajarkan yang lain menjelekkan. Oke. Nah, gitu loh. Itu Pak Bom ya, itu Pak Bom. Begini, Bung, dengan segala rasa hormat, beta akan berhenti ngomong tentang Bible, tapi kalau orang-orang di sekitar Pak Bom tidak lagi mengulik-ngulik hadis dan Al-Quranku. Oke, siap. Oke, beta sama Ose, mantap. Kita jos dulu. Kita jos sabar dulu. Iya, ya. Kita dua kalau di sana berhenti. Ya. Oke, baik. Kita dua pegang tangan dulu. Kita dari timur. Gini. Janji nanti saya akan usahakan. Beta usahakan sama orang-orang. Ya berarti beta juga akan usahakan juga, gitu kan? Ya, bukan usahakan, tapi beta janji, beta punya channel, beta akan kasih sama orang. Kan tadi Bung bilang par beta tah. Ya. Udah urus saja agamamu gitu. Lah bagaimana dengan Bung punya basudara itu yang maki-maki beta punya kan barusan aja bilang katanya Zuma minum apa kencing onta dulu. Itu bagus kah? Hah? Saya bagus karena dia begini. Nah, itulah. Jadi begini, jangan lihat beta. Begini sebentar. Jangan bilang beta nih ya, sementara di depan balok itu tidak dibersihkan dulu. Bersihkan dulu itu. Iya dong. Cara Alkitab beta Ose macam ini sudah. Ose iya dong. Iman saja. Iya dong. Iya bilang begitu tahu. Juga par dorang bersaudara yang ada di sahabatnya Pak Bombong, keluarga Pak Bombong. Ya. Kenapa harus bilang pakai kencing-kencing onta itu? Itu kan kurang bagus. Marilah kita sama-sama. Jangan kecil di depan dapat lihat, tapi balok di depan mata yang dapat lihat bagaimana? Beta akan berhenti ngomong Bible. Beta akan kunci di masjid saja selama orang-orang basudara itu yang di bom Bung Bombong apa basudara itu semua. Di beta channel kan di mana? Di beta channel kan di mana? Di beta channel kan di mana? Ya itu kan Bung basudara. Kan sama aja. Beta juga tidak punya channel toh. Tapi Bung Bombong bilang kayak nama berhenti saja. Beta tidak punya channel, ngapain berhenti? Beta tidak punya channel. Bah? Tapi beta selama ini kan khotbah beta sering pernah bicara Ose iman. Beta khotbah. Iya Bung Bombom, tapi yang lain bagaimana? Kan selama ini apa saya serang? Orang kan diskusi sama dorang loh. Nah iya, begitupun saya diskusi.
Karena buat saya kristologi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan Ya sudah. itu didiskusikan, toh? Yo, Ya. tapi kan Ya, Ose jangan Ose jangan nanti begini, kayak nama. Nanti kalau Ose kalau mau diskusi, nanti Ose masuk di mana bikin. Oh, saya tidak mau diskusi dengan orang yang sudah mendiskreditkan lebih dahulu, lebih kemuka daripada orang-orang Islam. Bagaimana? Tadi orang lagi ngomong aja terus tiba-tiba ada suara perempuan framing up. Orang cuman baku dapat yang basudara kok. Ini kan bom kan baku sadar. Wajar kalau dalam satu keluarga tuh ada yang baku naik tensi, wajar normal. Kalau Ose sekarang nih, Ose kemarin pergi ke mana? Ke Ambon kan ke mana berjalan? Saya ke Papua. Wah. Papua sudah sama Bapak Ustadz Fadlan Garamatan, beta sudah sampai sana sudah. Di mana? Ose pergi ke mana? Beta tahu. Di Sorong Teminabuan. Oh, Sorong Teminabuan. Teminabuan. Jauh, Pergi ke air terjun, Sen. Oh iya, bagus mantap sadap. Beta berenang juga sampai ada antua namanya Antua Rosi, sadap. Mantap. Beta dengan Bung Jemi dia orang ada kapten kapal namanya Bung Erik. Bung Erik antar beta sampai di Raja Ampat tuh. Wah, luar biasa. Tapi orang-orang di sana anak-anak. Tadi kemarin saya pernah lihat videonya Pak Ustadz Kenama, katanya di sana pembangunan gereja orang persatuan orang Kristen bagus ya. Saya lihat Pak Ustadz punya komentar itu sampai di Kalimantan, di mana itu. Oh iyalah, itu tidak boleh tutup. Bagaimana? Orang gua punya bapak tua yang bangun juga di sana. Gereja di sana, gereja Indonesia Timur. Itu gua punya bapak tua. Oke lah. Jadi Pak Ustadz Kenama punya istilah. Kalau semua tidak ada yang berkritik, bagus itu Ustadz Kenama. Saya setuju itu. Saya juga sebenarnya tuh orang-orang Kristen gak usah bahas-bahas kalian punya iman. Semua anak-anak Muslim juga jangan. Intinya begitu bro. Udah berhenti baku. Gini Pak Ustadz. Kita dua nih kan begini Ustadz. Kita kan di kita kan tinggal di kota Injil. Saya kan tahu kok kota Injil toh. Nah, tahu Manokwari itu. Ya, oke. Oh iya, kota Injil ini kan kota yang diberkati. Jadi kita nih tidak tapi jadi berkat juga, jadi buat berkat juga buat saudara beta di sana Muslim yang ada di sana toh. Kan katanya kota berkat. Kota ini tapi di sini kan sini tidak ada pelarangan pembangunan masjid. Nggak ada. Beta bisa pesan satu. Saya kasih tahu keluarga dulu di Cilegon. Cilegon itu kan apa tutup gereja satu. Maka itu cari tahunya dari Departemen Agama Bimas. Ada di Sulawesi namanya Ibu Mary itu Bimas Kristen. Dia tahu Ibu Mary tuh dia tahu semua tentang Cilegon. Carilah data yang baik dari Ibu Mary. Namanya Ibu Mary di Sangihe. Dia ada data yang valid sekali. Jadi tidak asal marah lalu saudara Kristian. Ya sahabat-sahabat, Bang Zuma tidak dinaikkan ya. Bang Zuma ditaruh di backstage. Gimana tuh Bang? Iya, jadi sengaja dia turunkan. Dia berupaya untuk kemudian mencuci otak Ustadz Kenama. Ya, intinya dia tidak mau kitabnya dibahas-bahas ya, karena ada ketakutan kalau umat Islam itu bahas-bahas kitabnya, ketakutan. Artinya dia mau supaya jemaat-jemaatnya ini tetap aman ya, tidak ada yang jemaat yang bisa tahu tentang Bible dari kita kristolog Muslim gitu loh. Kita simak aja dulu ya teman-teman. Halo. Oh itu datanya ada di Usika Kameri di Sangihe. Sudah sampai di sana. Tidak seperti itu. Itu seperti, jadi kalau Bung Belang nanti beta salah lagi. Enggak, sepertinya ada framing yang sedang dibangun bahwa Muslimin Cilegon itu anti toleran sama Kristen. Itu silakan carilah. Ada kok datanya banyak dari Departemen Agama. Bimas Kristen itu udah pegang. Bung Daud Dorang, Bung PWKBC di sana sudah pegang kok data itu, Bung. Jadi data itu seperti ingin Insya Allah nanti ada waktu ke depan untuk diterangkan bahwa selama ini mayoritas minoritas di Cilegon itu sedang diangkat untuk menjadi satu isu yang panas gitu. Enggak kayak gitulah. Kita cari data yang valid lah dari pemerintah daerah ya. Kan kita kan
warga negara yang baik di negara ini. Kita cari dapatnya dari pemerintah lah, jangan dari yang lain-lain. Ada. Salah satunya yang saya sangat hormati, Ibu Mary di Sangihe. Wah, asik. Itu dari Bimas Kristen di Sangihe, namanya Ibu Mary. Nanti mungkin bisa Bung dapat informasi dari beliau. Tapi nomornya saya tidak tahu. Kita nih tahu deh. Iya. Tapi kan banyak Bung punya saudara di Manado, di Bitung toh. Banyak. Iya. Iya. Di Sangihe. Ya, jadi gini, framing itu janganlah diteruskan karena framing itu bukanlah berasal dari pemerintah Republik Indonesia. Iya. Bukan framing. Saya nggak tahu yang lain. Cuma saya bertanya saja kan begini, saya bertanya wajar karena saya berpikir. Iya. Iya, enggak gitu ceritanya, Bu. Kami di Papua ini kan bebas orang mendirikan. Iya. Sesuai dengan undang-undang kan, tapi kok kenapa di Cilegon kok begitu? Enggak. Ya silakan. Tidak, ya. Cari sumbernya dari orang Kristen sendiri, tapi dari bimas pemerintahan itu yang lebih valid. Itu yang lebih valid, gitu, Bung. Jadi pertama terima kasih banyak, Bung, sudah kasih masukan buat Kainama. Tapi Kainama tidak akan berhenti menjawab pertanyaan dari saudara Muslim ya, Bung. Bukan saudara Islam ya. Saudara Muslim yang bertanya dasar-dasar secara ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua orang bisa baca itu aksesnya, gitu. Sebelum ada begitu banyak makian terhadap nabiku, ya ada hal-hal hadis-hadis yang dibuka, padahal mereka tidak ya secara baik mendapatkan informasi dari para ustadz secara apa yang para ahli-ahli bidang tafsir, hadis serta riwayat yang sahih. Begitu, Bung. Jadi marilah kita saling baku sayang, baku hormat di sini ya. Kenapa Kainama? Bung bilang langsung tadi kan, udahlah stop, jangan gali-gali. Enggak, saya tidak gali-gali. Saya hanya menjawab pertanyaan saudaraku. Karena saya ini manusia yang tidak punya channel, gitu. Jadi ketika ada saudaraku yang bertanya, mungkin kalau ditanya ke orang Kristen, takut jawabannya, Bung. Dapat seperti yang kayak Bung gini, belum apa-apa udah kadrun, minum kencing onta. Mereka takut. Jadi mereka tanya sama saya. Nah, supaya tidak perseorangan, maka naiklah saya di channelnya Ayah Sofia atau di Aresto Bung Channel. Begitu, Bung. Jadi bukan tanpa dasar, saya tetap menghormati. Bung boleh lihat deh, semua video saya di Aresto atau di Ayah Sofia Channel. Saya sajikan dengan data. Saya sajikan dengan data. Gitu ya. Saya tidak pernah menghina kekristenan, saya tidak pernah bilang saya ini apa yang sering orang maki-maki saya itu keluaran Haifa kayak jadi bahan ejekan gitu. Hal itu sudah ditandatangani di kantor hukum di Jalan Brawijaya 3 nomor 9B di Jakarta Selatan. Itu sudah ada perwakilan dari saudara Basudara Kristen dan ada aparat kepolisian serta kejaksaan dan para ahli hukum. Itu sudah selesai. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi cerita-cerita tentang itu, Bung. Jadi kepada saudara semua, marilah jangan sampai nanti ada pandangan dari saudara Muslim, selumbar di mata saudaramu nampak, balok di depan matamu tidak nampak. Begitu, ya Bung ya. Ya, sehat-sehat ya Bung. Kita berjalan lagi Sumalang nih. Ya, sehat-sehat. Salam. Ya, dah. Jadi begini, Pak Ustadz Kainama sabar. Ustadz Kainama sabar. Ya. Jadi begini, Pak Ustadz. Tolong sampaikan orang-orang Kristen ya. Ya, gini, saya minta maaf ya. Tadi kan Pak Ustadz Kainama sudah bicara, itu saya sudah rekam. Jadi maksudnya Pak Ustadz Kainama maunya orang-orang Kristen tidak usah bahas-bahas lagi tentang iman Pak Ustadz, ya kan? Nah, nanti saya kan sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan firman Tuhan. Ini di live chat ini banyak orang yang saya bilang tadi bukan membahas, Bung. Ini bagus, Bung, rekam ini bagus. Saya bilangnya bukan membahas. Karena selama ini saudara Kristen itu yang ngomongin hadits serta ayat Quran serta nabiku, bahkan tadi terakhir saya sempat dengar itu kalau menikahi anak kecil itu enak kan. Aduh, Anda tidak tahu itu gitu. Data yang valid baru kita bicara tentang itu gitu maksudnya. Nah, ini masuknya bukan pembahasan. Kalau Bung bilang kita tidak boleh membahas, karena selama ini bukan membahas, Bung. Karena selama ini saudara Bung itu jadi penghinaan gitu. Ya.
Itu. Ya ini bagus direkam. Kalau teman-teman dari Muslim juga bahas Alkitab itu penghinaan bukan? Ya cari aja yang menghina. Iya kan? Kalau dia nggak pakai data, dia nggak pakai data valid, dia nggak bisa pakai data yang data yang baik, diaturkan, lalu mulai menghina-hina, itu tandain aja, gitu kan? Tapi kalau selama masih pakai data, serta menjadi dialog, kalau Kristen kalau orang begini Pak Ustadz, kalau orang Kristen yang bicara tentang Anda punya agama menghina, kalau orang Muslim bahas tentang Alkitab, Yesus pakai kolor. Lihat konteksnya, loh, yang ngomong Yesus pakai kolor siapa kan Bung sudah tahu yang ngomong itu murtadin. Yesus murtadin itu murtadin yang ngomong. Loh iya kan, Bung begitulah, ya, oke Bung. Terima kasih. Murtadin mana yang ngomong begitu? Boleh bertanya Pak Ustadz? Oke, nggak boleh. Enggak boleh ya, males ah. Nanyanya udah nadanya begitu enggak. Ya. Iya, saya izin bertanya Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz? Karena jalan dulu lah, udah 1:30. Iya, karena jam 1 kurang 5. Ustadz mengatakan jam 1 tentang menikahi anak usia 6 tahun atau 9 tahun gitu ya. Boleh antum yang ngomong bukan anak, antum barusan ada yang ngomong di rumah. Ini Pak Ustadz kita sabar karena gini. Bom. Gimana? Naikin Bang Zuma bom. Teman-teman yang di net begini, Anda harus bisa membedakan status Pak Bom dengan seorang pendebat. Kalian boleh kor-kor menghina Pak Bom bencong, Pak Bom penakut, nggak bisa. Pak Bom ini punya resiko besar. Pak Bom ini berdiri bukan di satu kaki. Kalian harus memahami seorang pendebat dengan seorang hamba Tuhan. Berbeda ya. Kalian harus, jangan kalian bilang, oh Pak Bom hajar Pak Ustadz Kenama. Itu kalian punya otak. Kalau kalian mau diskusi, silakan Ustadz Kenama ada di channelnya Aristo, Aditya kalian masuk ke sana. Ya, itu ya. Jadi kalian kalau jangan Aditya jarang-jarang Bung. Kalau Aditya tuh kita jarang-jarang. Bang Ose masuk di mana biasanya? Biasanya berdialog di mana? Kalau beta dialog itu biasanya di kantor MUI di Jakarta di Salemba atau tidak pernah di YouTube gitu atau di Departemen Agama di Jakarta. Biasa kan perwakilan Aristo, di Pak. Jakarta Pusat. Biasa kan dengan Pak Aristo. Tapi biasanya Pak Kainama biasanya kan di Aristo ya. Di Aristo, tapi kenapa tidak buka live kayak macam Pak Bobo begini tanya jawab? Kenapa Pak? Karena kalau orang Kristen masuknya saya suka nggak nyambung dengan tema, Bung. Saya takut nanti ada ada salah bicara nanti. Gitu kan Bung tahu lah, beta juga dari Ambon. Jadi kalau seumpamanya sudah langsung masuk langsung ditekan gitu kan, gitu ya. Soalnya saya paling nggak percaya kalau ada orang Kristen yang masuk itu pasti ujung-ujungnya kata-katanya kasar. Kasar. Orang Kristen tuh kalau dialog mulainya pasti kasar. Ngeri saya, bukan ngeri apa? Ngeri ke efek domino yang akan terjadi kepada channel tersebut. Makanya saya nggak pernah mau buka. Atau begini Pak Ustadz, saya punya usul saja Pak Ustadz Kenama. Putus kah bro? Pak Ustadz Kenama. Pak Ustadz suaranya hilang. Sebentar ya, Pak Ustadz Kenama. Pak Ustadz. Aduh. Ini baru namanya dialog bagus sama Pak Ustadz Kenama ya. Sopan. Saya senang kalau orang yang sopan ya. Kita bicara. Kalau Zulkifli ya Abbas ini diskusinya hancur-hancuran. Hancur-hancuran cuma ditanya. Ini namanya sopan, orang yang masuk diskusi santai, ditanya silaturahmi. Itu baru namanya orang yang beradab. Anda ini kasar masuk.
Boleh saya bertanya Tadi sama juga- Anda? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Saya bukan tanya Al-Quran, saya tidak Saya tanya kan Al-Quran, datang saya di tanya sini tentang untuk pribadimu. bertanya. Iya, saya tanya tentang pribadimu saja. Boleh nggak? Nggak perlu tanya pribadi. Di sini saya datang. Ya malas kalau begitu, saya malas jawab untuk Anda. Ngapain saya jawab Anda? Loh, selalu Biar aja orang aja Nabi lain itu yang untuk diskusi sama dia. bertanya. Kau diskusi aja teman-teman, saya malas diskusi kau. Sebentar Pak. Katanya selalu ngajak-ngajak kita ke sini untuk. Iya, saya ngajak kau berdialog, tapi kau tidak tahu berdialog. Ah, mulutmu besar aja, bencong kau. Loh, Sebelumnya kok jadi maki-maki gitu gimana? Shalom. Oh maki, kau memang bencong, kau tidak tahu berdialog. Orang mau ajak berdialog, bicara tanya pribadi aja nggak mau. Sebelumnya Lah, shalom saya Pak. tiap hari berdialog gitu loh. Shalom Pak Gimana Korpus. sih? Nah, jadi gini Pak, Santai aja, Pak Kainama mungkin masih mendengar atau mungkin Pak bisa sampaikan saya karena saya masih tahap recovery ya Pak Bom ya teman-teman semua. Di sini ada Juma ya, Juma dan Pak Kainama tadi mengatakan kita nggak berdasarkan data gitu ya. Saya mewakili Rumah Apologet Kristen coba mengajak Juma dan ataupun Pak Kainama tadi untuk kita sharing atau debat di Rumah Apologet Kristen dengan tim RAK atau salah satu tim Rumah Apologet Kristen. Karena kita berdasarkan by data. Kita tidak terima asumsi. Bagaimana? Ya, selama ini kami dari Islam juga berdialog dengan data kok. Nggak pernah asumsi kita. Iya, saya mewakili Rumah Apologet Kristen membuat suatu challenge atau ajakan aja lah, nggak salah challenge lah ya, kepada Juma ataupun Pak Kainama tadi untuk dialog, diskusi ataupun debat. Bagaimana? Kan sudah pernah saya lakukan bersama pendeta MYM. Saya tidak dengan siapapun. Saya mewakili Rumah Apologet Kristen mengajak Anda ataupun Pak Kainama. Karena kalau di channel Pak Bom ini kita agak khawatirkan ya, seperti maksud dan tujuan narasi yang disampaikan Pak Kainama tadi. Tapi kita gentle, kita laki-laki dewasa, berpikiran narasi-narasi yang dewasa, bukan seperti anak-anak. Karena kita diskusi, dialog, debat, bukan hanya mewakili Kristen ataupun Islam, ataupun sebaliknya Islam dan Kristen, tapi kita mewakili kebenaran yang berdasarkan dan berlandaskan kejujuran. Bagaimana? Itu tantangannya. Ya, selama ini kami jujur kok. Yang kami sampaikan adalah data, nggak ada masalah kok. Oke. Contoh seperti malam ini saya tanya tentang 2 Tawari, kan Pak Bom nggak jawab. Oke, kalau memang begitu, karena mohon maaf saya bukan mengelak, saya masih recovery, ya, saya masih recovery. Silakan bila Anda bersedia, silakan konfirmasi ketika besok RAK live, konfirmasi melalui live chat atau apa, silakan. Bagaimana Pak Korpus? Pak Korpus mendengar juga ya Pak Bom ya di room ya, juga di live chat. Oke, saya pada dasarnya berdialog dengan siapapun, itu prinsipnya, dan saya tidak pernah pilih-pilih lawan mau berdialog. Makanya saya datang di sini karena Pak Bom ini tiap dia live itu ngajak-ngajak kita bertanya tentang Bible. Giliran saya datang tanya tentang Bible, ternyata dia mengantuk. Itu udah mau tidur. Mengantuk. Kau jangan framing, bodoh. Saya malas bicara sama kau karena kau tidak tahu sopan. Kalau kau sopan. Kan saya mau tanya kau secara pribadi dulu. Kau kan mau bertanya. Saya tidak tanya kau Al-Quran. Kau takut ya? Ngapain? Saya tidak tanya kau Al-Quran. Kau tanya saya tentang Alkitab kan? Makanya saya mau bicara baik-baik dengan kau. Kau langsung prakuk. Gimana orang mau layani? Oke, begitu aja Pak Bom ya. Saya mau istirahat lagi Pak Bom. Mau diskusi enak. Dari awal kau dengar. Bagaimana orang mau bicara sama kau? Ustaz ya, sekarang dan Pak Korpus, Pak Zulkifli, saya tunggu masih dari Anda ya. Kami tunggu sip. Dari Anda ya. Shalom buat kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan Pak Bom. Jangan ngoceh-ngoceh sendiri aja. Ayo. Bukan ngoceh-ngoceh sendiri.
saya mau bicara sama kamu secara pribadi dulu, baru kita diskusi santai. Kan Nggak usah, kan udah pernah kita ngobrol pribadi, malah saya mau tanya kau pribadi, kau jangan blokir. Loh, blokir bagaimana? Saya memang sengaja karena kau tidak usah, kau penghinaanmu banyak sekali. Sekarang saya mau tanya. Apa? Saya hina apa? Saya hina apa? Ya makanya saya boleh tanya nggak? Saya boleh tanya nggak? Jadi yang tadi yang saya tanyakan tidak dibahas. Saya akan jawab. Saya tanya sama kamu dulu. Kamu mengatakan di channelmu bahwa kau lebih pintar daripada orang Kristen membahas Bible, kan? Betul nggak? Lebih pintar. Ya, kau lebih hebat. Kau mengajar Alkitab, sekarang kau penatua atau kau pendeta atau apa? Saya nggak pernah ngajar. Saya nggak pernah ngajar Bible. Ya, kau ngajar sekarang kau pintar, kau protes Alkitab sampai kau nantang-nantang itu, Pak. Saya menjawab pertanyaan teman-teman Kristen yang berdialog dengan saya, kan itu nggak salah. Yang salah kalau saya menolak. Ya kan, coba teman-teman cari videonya dulu penggugat yang dia mengaku bahwa orang Kristen tidak hak punya bahas Bible, sedangkan dia yang punya hak membahas Bible. Kok jadinya lari ke sana? Anda mau menghakimi kan saya tanya dulu. Katanya kamu hebat dalam Alkitab. Kamu kan suka bilang kamu hebat. Udahlah. Silakan Anda jawab 2 Tawarik 13:22 itu. Ayolah. Nah, saya juga mau belajar. Aku keluar aja nggak tahu mengerti. Saya malas, saya capek bicara sama orang. Teman-teman, bebas layani orang Pemom ini sangat takut ya. Dia sangat takut kemudian untuk ditanyai tentang Bible. Padahal sebenarnya pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang memang betul-betul murni ingin tahu gitu ya. 2 Tawarik 13 nomor 22 ini kayak mana menjawabnya gitu. Saya pun penasaran. Bukan menguji sebenarnya. Saya hanya ingin menggali sejauh mana dia paham tentang Bible, karena hal ini juga saya belum temukan. 2 Tawarik 13:22 itu kan dikatakan begini, selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Nah, saya penasaran, kayak mana titah-titah dari Abia ini? Seperti apa langkah-langkahnya? Seperti apa kemudian diceritakan di dalam kitab sejarah Nabi Ido. Yang saya ingin tahu kitabnya itu yang mana, Nabi Ido itu yang mana. Apakah Nabi Ido ini anak Zakaria? Apa orang tua dari Zakaria? Ayah dari Zakaria? Atau siapa? Ini yang ingin saya tahu. Nah, sementara dia kan suka, ayo naik kau bertanya saja terus tentang Bible, saya ingin menjawab, kata dia gitu. Nah, sekarang giliran kita bertanya, nggak bisa dia menjawab, padahal dia selalu memanggil-manggil nama saya. Ayo Suma, kau kesini. Kata dia, nah aku sudah hadir di tengah-tengah dia, malah di-kick, dan itu berulang gitu loh. Jadi gimana ceritanya? Orang bertanya baik-baik tentang Nabi Ido yang diceritakan bahwa dia memiliki kitab sejarah. Saya ingin tahu itu sampai sejauh mana pemahaman dia tentang kitab sejarah Nabi Ido, karena saya pun ingin tahu, saya juga penasaran. Saya juga ingin tahu sejauh mana kitab Nabi Ido ini ada gitu. Apakah ini hanya pernyataan atau memang betul-betul kitab sejarah Nabi Ido itu ada? Kalau memang kitab sejarah Nabi Ido itu ada, nah itu kayak mana? Modelnya seperti apa? Terus isi-isinya kayak mana? Titah-titah yang dimiliki oleh Abia ya, Abia ini seperti apa ceritanya? Ini yang ingin kita tahu. Bukannya kita mau menguji, tapi benar-benar kita ingin tahu sejauh mana kemudian pemahaman Pak Bom terhadap kitabnya dia, sehingga dia selalu mengatakan bahwa kita ini tidak paham Bible, dialah yang tahu, kan gitu. Karena kenapa? Saya penasaran aja, ingin tahu kayak mana itu Nabi Abia itu seperti apa. Karena dalam 1 Samuel 8 nomor 2 di situ diterangkan bahwa nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Nah, dari Beersheba inilah kemudian saya ingin tahu apakah ada korelasi antara Beersheba di mana ada Abia di sana dengan cerita bagaimana kemudian Abraham
kemudian juga Hagar dan Ismail itu berada di Beersheba. Itu yang ingin saya tahu. Bukannya mau menguji, tapi sebenar-benar ingin tahu karena beliau ini ngaku orang pintar, orang cerdas. Satu Raja-Raja 14 nomor 1, pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Nah, ini yang saya tahu, ingin saya ngerti gitu loh. Saya ingin ngerti maksudnya ya. Saya ingin paham lebih jauh gitu. Ketika dikatakan anak-anak Samuel adalah Yul, anak sulung, dan anak yang kedua adalah Abia yang kemudian ada di Beersheba, ini yang mau kita pahami gitu loh. Kita ingin belajar gitu. Ingin memahami lebih jauh. Seperti apa kitab Nabi Ido ini menceritakan tentang riwayat-riwayat Abia yang ada di Beersheba gitu loh. Ternyata ya Ustadz Kainama tidak mampu menolong dia rupanya. Dia pikirnya saya nggak ada lagi setelah Ustadz Kainama ada. Ternyata saya masih ada dan sempat dinaikkan tapi di-kick lagi gitu. Ya mungkin segitu aja sahabat-sahabat sekalian. Ternyata Pak Bom nggak ada juga ilmunya rupanya ya. Nggak ada dia tahu tentang kitab sejarah Nabi Ido. Kupikir cuman saya aja yang nggak tahu. Ternyata dia juga nggak tahu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, besok kalau nggak ada kegiatan lain atau nggak ada ini, kita coba masuk lagi ya. Kita jadikan dia mainan. Dalam arti kata kita ajak dia bercanda gitu. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menemani sampai jam segini. Di kota saya udah jam 2:10 ya. Kiranya Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.